Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Apapun situasi hidup kita, percayalah kita punya gembala yang baik yang selalu setia mendampingi kita. Hari ini, gereja seluruh dunia merayakan hari Minggu Panggilan. Panggilan. Anda dipanggil, saya juga dipanggil. Kita semua dipanggil dengan cara hidup kita masing-masing. Anda yang menikah dipanggil untuk saling membimbing satu sama lain, menjadi gembala yang baik bagi istri-istri, bagi suami, orang tua bagi anak-anaknya, dan anak-anaknya juga dipanggil menjadi gembala yang baik untuk menghormati kedua orang tuanya. Saya sebagai seorang biarawan dan teman-teman yang lain sebagai biarawati juga dipanggil untuk menjadi gembala yang baik, untuk menuntun umat yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, gambaran gembala yang baik yaitu Kristus Yesus sendiri yang mampu memberikan seluruh hidupnya, nyawanya sendiri untuk keselamatan kita semua. Dia gembala yang baik. Dia tidak lari meninggalkan kita ketika kita menderita, tapi dia selalu dekat dengan kita. Dia menuntun kita agar kita melakukan pertobatan dan memperoleh kebahagiaan di surga. Dan tugas itu harus kita lanjutkan sebagai gembala-gembala yang baik dalam panggilan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi kita semua dipanggil untuk menjadi gembala yang sejati. Di manakah letak kesejatian diri kita sebagai seorang gembala? Seorang gembala sejati menunjukkan kesejatiannya saat dia sedang berada bersama domba-domba di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin menunjukkan wajah buruk.
saat dia merasa panasnya persaingan hidup, saat dia tidak bisa tidur karena dinginnya solidaritas antar sesama, saat dia bingung dan gelisah memikirkan pola yang cocok dalam pendampingan dan pengajaran bagi domba yang mulai kehilangan arah hidupnya, saat dia lelah mencari dan mengarahkan domba ke sumber air rohani yang makin tergeser oleh kemajuan zaman ini, saat dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk melawan ancaman pihak tertentu yang tidak peduli pada kemanusiaan dan merampok kebebasan. Seorang gembala yang sejati selalu berjuang untuk tetap setia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kesejatian seorang gembala bukan terletak pada saat dia merasa nyaman dan aman dalam kehidupannya, tetapi justru pada saat dia sedang gelisah dan bingung, merasakan situasi dan pengalaman tidak nyaman, serta melupakan dirinya sendiri demi keselamatan domba pengembalaannya. Seorang gembala sejati, dia mampu melupakan dirinya, mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi menyelamatkan nyawa domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Maukah kita melakukan demikian? Baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai seorang biarawan dan biarawati. Dengan cara ini Bapak Ibu, kiranya banyak domba mengenal dan ingin mengikuti gembalanya. Dengan cara mengorbankan diri sebagai seorang gembala, kita berharap akan banyak calon-calon gembala yang baik, yang juga berjuang untuk meninggalkan segala keinginan dirinya sendiri dan mengabdi kepada domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, menjadi gembala di zaman modern ini, zaman now, itu tidak mudah. Karena kita dihadapkan pada tawaran-tawaran yang serba nikmat, tawaran-tawaran yang kadang membuat kita lupa akan panggilan kita sebagai seorang gembala. Apakah kita mau melayani dengan setia siapapun, entah yang kaya, entah yang miskin, entah yang putih, entah yang hitam? Apakah kita sebagai seorang gembala mau melayani dengan keikhlasan hati seperti Kristus yang melayani siapapun, memberikan hidup kepada siapapun sebagai gembala yang baik? Apakah kita mampu melakukan itu dalam kehidupan kita? Di hari Minggu panggilan ini, kita juga berdoa agar semakin banyak kaum muda, kaum mudi kita berani meninggalkan keinginan-keinginan mereka dan mau mengorbankan keinginan mereka menjadi seorang gembala dengan mengikuti Tuhan, secara khusus menjadi seorang biarawan, biarawati, menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster. Apakah kita juga setia mendoakan kaum-kaum muda kita agar mereka juga terpanggil menjadi gembala-gembala yang baik? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maka mari kita memaknai hari Minggu panggilan ini dengan menjadikan diri kita sebagai gembala sejati yang tak pernah lelah menunjukkan kesejatian diri kita, walaupun dalam situasi dan keadaan yang tidak nyaman. Kita berdoa mohon rahmat Tuhan agar banyak gembala yang berjuang menampilkan wajahnya yang sejati, sehingga menumbuhkan inspirasi yang mendorong banyak benih panggilan bagi kaum muda yang ada saat-saat ini. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Putramu yang telah mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan kami. Semoga rohnya menghimpun kami menjadi satu umat, menjadi gerejamu yang memancarkan cahaya pembebasan bagi semua orang di dunia, sampai saatnya Engkau menjadi segalanya bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus.